Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya adik-adik hari ini? Semoga kabar adik-adik hari ini selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Baiklah adik-adik, hari ini Bapak akan menjelaskan tentang pelajaran TIK, Teknologi Informatika. Tapi sebelum Bapak menjelaskan, apa aja sih di dalam materi yang akan Bapak sampaikan? Materi yang akan Bapak sampaikan yang pertama adalah perangkat keras komputer, perangkat lunak sistem operasi atau operating system, program aplikasi, interaksi dengan pengguna dalam user interface, dan mengaktifkan dan mematikan komputer. Tapi Bapak akan membahas dua saja dulu. Yang pertama adalah perangkat keras komputer dan perangkat lunak operasi. Beberapa fungsi komputer. Yang pertama adalah data input, yaitu komputer dapat menerima informasi atau data dari sumber lain. Data tersebut diterima melalui keyboard, mouse, dan peralatan lainnya. 2. Data processing sebagai salah satu fungsi utama komputer mengolah data sehingga menghasilkan output data dapat diolah dalam komputer berbentuk teks, gambar, audio, video grafik, dan lainnya. 3. Data output fungsi komputer untuk menghasilkan informasi setelah melalui proses pengolahan data disajikan dalam monitor, alat printer, dan speaker. 4. Data strike, tempat untuk menyimpan data sehingga dapat ditemukan dengan mudah dalam memori internal dan eksternal. 5. Data movement, untuk memindahkan data dari komputer satu ke komputer lainnya sebagai alat output. Ini adalah salah satu gambar lengkap komputer. Baiklah adik-adik, berikutnya. Perangkat keras komputer. Keyboard. Perangkat keras komputer yang berfungsi untuk media inputan yang berbentuk papan kunci terdapat deretan tombol huruf, angka, simbol, dan tombol perintah. Beberapa fungsi tombol. A. Tombol ALT berfungsi dipasang dengan tombol yang lainnya. F4 berguna untuk shutdown, menutup Windows. B. Tombol CTRL dipasang dengan tombol yang lainnya, misalnya C, atau juga disebut CTRL plus C, berguna untuk menyalin. C. Tombol F1 dan F12 fungsinya sebagai sistem operasi, misalnya F1 berfungsi untuk menampilkan menu atau help. D. Tombol ESC escape fungsinya membatalkan atau keluar dari perintah. E. Tombol enter kegunaannya sama dengan pilihan OK. Di samping adalah gambar perangkat keras komputer keyboard, di mana adik-adik bisa mengetik menggunakan keyboard. Berikutnya, mouse. Merupakan perangkat keras komputer input yang berfungsi sebagai media penggerak kursor pada komputer. Scanner. Alat masukan yang berfungsi untuk memindai suatu objek sehingga menghasilkan gambar elektronik. Kamera digital dan webcam sebagai pengambil data foto maupun video
dan dimasukkan dalam komputer. Joystick. Alat masukan komputer yang berwujud tuas. Alat ini bergerak ke segala arah. Mikrofon. Berfungsi untuk merekam atau memasukkan suara yang akan disimpan dalam komputer. Nah, jadi yang pertama itu adalah mouse. Yang kedua adalah scanner. Yang ketiga ini adalah kamera digital atau webcam. Dan berikutnya adalah joystick. Alat pemroses processing device. Prosesor CPU. Prosesor merupakan nama-nama singkat dari mikroprosesor dan sering disebut dengan CPU. CPU merupakan perangkat keras komputer yang berfungsi untuk memproses atau mengolah data. Memori RAM. Memori merupakan komponen CPU yang berfungsi untuk menyimpan sementara data-data yang akan diproses. Memori dibagi menjadi dua, yaitu RAM dan ROM. RAM merupakan memori yang dapat diakses oleh programmer. Di dalamnya ada input strike menampung data, program strike menyimpan instruksi program yang diproses, working strike menampung data yang diolah dan hasil pengolahan, output strike menampung hasil akhir data yang akan ditampilkan. ROM hanya dapat dibaca oleh programmer. ROM bersifat permanen. Backing strike, penyimpanan cadangan, contohnya hard disk, floppy disk, CD, DVD, ROM. Nah, ini salah satu gambar dari prosesor CPU. Dan ini adalah memori RAM dalam komputer. Baiklah adik-adik, berikutnya. Motherboard. Papan sirkuit utama atau papan sirkuit pusat untuk membentuk suatu sistem elektronik yang kompleks seperti komputer. Komponen ini berfungsi sebagai papan sirkuit untuk menghubungkan komponen-komponen. Motherboard sendiri memiliki memori ROM yang berfungsi untuk menyimpan program. Catu daya. Berfungsi sebagai pemasok listrik dalam rangkaian komputer. Masukan komponen ini berupa arus listrik. Catu daya dapat dihidupkan dan dimatikan melalui tombol on/off. Nah, ini adalah gambar dari motherboard. Dan ini adalah gambar dari catu daya. Perangkat keras keluaran atau output. A. Monitor. Monitor merupakan perangkat keras komputer yang masuk dalam perangkat output. Monitor berfungsi untuk menampilkan hasil data yang diolah komputer dalam bentuk grafis digital. Printer. Perangkat keras komputer yang tergolong dalam output. Printer berfungsi untuk mencetak data yang sudah diproses oleh komputer ke dalam media kertas. Speaker. Berfungsi untuk mengeluarkan data suara yang telah diproses oleh komputer. Yang pertama adalah gambar dari monitor untuk PC komputer. Yang kedua adalah printer.
Yang ketiga adalah speaker. Perangkat komputer penyimpanan strike. Yang pertama, hard disk. Hard disk dapat menyimpan data dalam jumlah yang besar hingga dalam ukuran terabyte atau TB. Hard disk mampu menyimpan dan membaca data dengan cepat 5.400 RPM sampai 7.200 RPM. Floppy disk merupakan media penyimpanan magnetik dengan kapasitas 1,4 MB atau MB. Alat ini dikenal dengan nama disket. Optical disk. Media penyimpanan dengan menggunakan media laser untuk menulis dan mengambil datanya dibagi ke dalam dua. CD-ROM bersifat permanen, tidak dapat dihapus, sementara CD-R atau CD-REL dapat dihapus dan dipakai lagi. Flash disk. Perangkat komputer yang berguna untuk menyimpan data dari komputer. Perangkat ini disebut dengan USB drive. Yang pertama hard disk. Kedua floppy disk atau disket. Ketiga optical disk atau CD. Dan terakhir adalah flash disk. Terima kasih. Semoga bermanfaat untuk adik-adik. Next time minggu depan dengan materi berikutnya. Semoga bila ada pertanyaan, adik-adik boleh langsung tanyakan pada guru mata pelajarannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.